Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang menarik banget, PT Karsurin atau kodenya CRSN. Kenapa menarik? Karena ini seperti koin dengan dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi ada cerita masa depan yang luar biasa cerah, tapi di sisi lain laporan keuangannya, bikin kita harus mengerutkan dahi. Mari kita kupas tuntas. Nah, ini dia inti permasalahannya. Anda punya narasi pertumbuhan yang sangat kuat, sangat seksi. Tapi di saat yang sama, angka-angka di atas kertas justru menunjukkan hal sebaliknya. Jadi, sebagai investor, kita dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ini sebuah permata tersembunyi? Atau malah jebakan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Baik, untuk bisa memahami dilema ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Siapa sih sebenarnya perusahaan di balik kode saham CRSN ini? Mari kita kenalan lebih dekat dengan PT Karsurin Tbk. Pertama-tama, yang perlu Anda tahu, CRSN ini bukan anak kemarin sore. Mereka ini pemain lama, veteran, sudah ada sejak tahun 1968. Mereka bergerak di industri yang krusial banget, yaitu TIC, atau Testing, Inspection, and Certification. Gampangnya, mereka ini seperti wasit dalam dunia perdagangan, yang memastikan semua barang, semua komoditas, itu memenuhi standar kualitas dan keamanan. Penting banget kan? Momen penting bagi mereka adalah saat IPO di bulan Juli 2023. Ini bukan sekedar cari modal ya. Ini adalah langkah strategis, sebuah pernyataan bahwa mereka siap tancap gas, dan arahnya jelas banget. Mereka mau masuk ke jantungnya dua mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, yaitu hilirisasi mineral dan transisi energi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak investor jatuh cinta sama CRSN. Sisi ceritanya yang penuh harapan, yaitu visi besar mereka untuk masa depan. Dan ini bukan sekedar ikut-ikutan tren loh. Mereka benar-benar memposisikan diri di pusat revolusi hijau Indonesia. Coba lihat, mereka dukung hilirisasi nikel yang jadi nyawanya baterai mobil listrik. Mereka bangun fasilitas pengujian baterai EV, mereka bangun lab baru di mana-mana. Bahkan, mereka sudah mulai merambah ke layanan jejak karbon. Ini visi yang sangat jelas dan jangka panjang. Analogi stasiun masa depan ini pas banget. Mereka seolah-olah bilang, hey, Indonesia sedang menuju masa depan ekonomi yang baru, dan kami mau jadi salah satu mesin utama di lokomotif itu. Mereka ingin jadi pemain kunci dalam perjalanan menuju pertumbuhan tinggi ini. Tentu saja, visi besar perlu didukung angka. Dan manajemen pun gak segan-segan memberikan proyeksi yang super optimis untuk tahun 2025. Laba bersih 45,1 miliar rupiah. Angka inilah yang menjadi bensin yang membakar ekspektasi tinggi para investor saat itu. Tapi, seperti dalam cerita drama yang bagus, selalu ada plot twist. Dan disinilah ceritanya berbalik 180 derajat. Mari kita hadapi kenyataannya, kita lihat angka-angka real dari kinerja keuangan mereka di tahun 2025. Dan realisasinya, jauh panggang dari api. Laba bersih yang berhasil dibukukan cuma 5,6 miliar. Ini bukan sekedar meleset dari target. Ini adalah perbedaan yang sangat-sangat signifikan dari apa yang dijanjikan. Bukan cuma gagal mencapai proyeksi, tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, labanya anjlok lebih dari 75%. Anda bisa bayangkan kan betapa kagetnya pasar melihat angka ini? Lantas pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Apa yang salah? Apa yang luput dari perhitungan? Mari kita bedah penyebabnya. Ternyata ini bukan karena satu masalah, tapi ini adalah kombinasi dari sebuah badai yang sempurna. Bayangkan saja, harga nikel dunia tiba-tiba anjlok. Pada saat yang sama, produksi nikel dari Indonesia sendiri malah membanjiri pasar dan bikin harga makin tertekan. Ditambah lagi, ada masalah regulasi di dalam negeri, yaitu keterlambatan persetujuan RKAB tambang. Semuanya terjadi bersamaan. Nah, di saat-saat seperti inilah mental sebuah perusahaan diuji. Saat dihantam badai seperti ini, apa yang mereka lakukan? Diam, panik, atau justru bergerak? Pertanyaan krusialnya sekarang adalah bagaimana respons manajemen CRSN? Dan ternyata mereka tidak tinggal diam, mereka bergerak cepat. Pertama, mereka melakukan perombakan besar di jajaran pimpinan. Istilahnya cari darah segar dengan perspektif baru. Kedua, dan ini yang menurut saya cerdas, mereka mulai melakukan diversifikasi, masuk ke sektor penunjang migas yang notabene lebih stabil. Ini adalah langkah mitigasi risiko yang bagus. Dan ini perlu digarisbawahi, ini bukan reaksi panik.
Komisaris utamanya sendiri menegaskan bahwa perombakan ini adalah bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ini adalah langkah yang sudah dipikirkan matang-matang. Oke, kita sudah lihat visinya, kita sudah lihat realitanya, dan kita sudah lihat bagaimana respons perusahaan. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting bagi kita sebagai investor. Bagaimana semua ini diterjemahkan ke dalam valuasi saham? Dan apa artinya bagi keputusan investasi Anda? Sebelum kita lihat angkanya, mari kita samakan persepsi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan harga wajar? Gampangnya begini, ini adalah upaya kita untuk memperkirakan berapa nilai intrinsik atau nilai asli sebuah perusahaan terlepas dari harga sahamnya yang naik turun setiap hari di pasar. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Rasio price to earnings atau PE dari CRSN itu ada di angka 53,85 kali. Angka ini jujur saja tergolong sangat tinggi. Artinya apa? Artinya pasar saat ini sudah membayar di muka dengan harga premium untuk ekspektasi pertumbuhan di masa depan, sebuah pertumbuhan yang sampai saat ini belum tercermin di laba bersihnya. Jadi, inilah dilema yang harus Anda hadapi. Di kolom kiri Anda punya visi yang sangat kuat dan menjanjikan. Di kolom kanan, Anda punya realita yang pahit, laba anjlok, valuasi mahal, dan ketergantungan yang tinggi pada harga komoditas. Dua sisi yang sangat kontras. Sebagai mentor, tugas saya bukan untuk memberitahu Anda harus beli atau jual. Tugas saya adalah memberikan Anda kacamata dan peta untuk mengambil keputusan. Jadi, ini dia 4 hal kunci yang wajib Anda pantau di laporan keuangan kuartal-kuartal berikutnya. Ini akan menjadi bukti nyata apakah strategi mereka berjalan atau tidak. Pada akhirnya, semua keputusan kembali ke tangan Anda. Setelah kita membedah semua ini, Anda yang paling tahu profil resiko Anda. Anda yang paling tahu horizon investasi Anda. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah potensi keuntungan besar dari visi CSRN di masa depan sepadan dengan risiko yang harus Anda tanggung saat ini? Jawabannya ada di portofolio Anda masing-masing.